Tema kita pada saat ini yaitu pilihlah cinta berdasarkan kasih. Cinta kekristenan yang didasari oleh kasih pasti berjalan dengan baik walau ada masalah yang datang. Kedua orang yang saling mencintai satu sama lain berdasarkan kasih pasti mengerti tentang apa yang nantinya dijalani, bukan hanya sekedar mencintai, namun mampu menerapkan kasih kepada sesama. Di sini kita mengambil salah satu contoh yang diangkat dari sebuah kisah sepasang kekasih yang memulai sebuah hubungan dengan dasar yang salah. Di sini, seorang perempuan mencintai kekasihnya dengan cinta yang salah. Dia melakukan segala hal yang menurut dia baik untuk mempertahankan hubungan ini tanpa memikirkan dampak apa yang akan terjadi nanti. Dia melakukan hal-hal yang di luar batas dari kasih Allah. Dia bahkan mengorbankan batasan moralnya untuk mempertahankan hubungan yang hanya berjalan searah. Di sini, hanya perempuan yang terlalu mencintai pasangannya, dia melakukan hal-hal yang di luar batas dari kasih Allah. Dia bahkan mengorbankan batasan moralnya untuk mempertahankan hubungan yang berjalan searah. Di sini hanya perempuan yang terlalu mencintai pasangannya tanpa memikirkan apakah pria ini akan melakukan hal yang baik ke depan. Akhirnya, seiring berjalan waktu, hubungan ini benar-benar berjalan dengan banyak masalah dan membuat pria ini melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perempuan ini. Pria ini tidak menghormati perempuan, tapi perempuan ini tetap saja masih dikontrol oleh emosinya dan bahkan tetap bersama pria ini. Sampai akhirnya mereka menikah dan memiliki seorang anak. Namun pernikahan mereka tanpa arti. Pria ini tidak mencintainya. Sampai akhirnya pria ini pergi meninggalkan perempuan ini dan juga anaknya tanpa memikirkan bagaimana nantinya perempuan ini mengurus anak tersebut. Tidak memiliki perasaan dan kasih, itulah yang pantas untuk dikatakan pada pria ini. Tapi bagaimana lagi? Semua telah terjadi, semua tidak bisa diputar ulang untuk membuat keputusan baru lagi. Dari contoh ini, mengajarkan beberapa hal yang berarti bagi kita semua. Bukan hanya untuk setiap perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Yang pertama, hubungan ini hanya berjalan searah. Seharusnya hubungan yang baik itu berjalan bersama satu sama lain. Yang kedua, terburu-buru tanpa memikirkan dampak ke depan, bagaimana terlalu terbawa perasaan karena berpikir saling mencintai. Yang ketiga adalah mereka melakukan hubungan seks sebelum waktunya. Hubungan yang baik akan mempertahankan status mereka sebelum menikah. Seks tidak boleh dilakukan sebelum benar-benar disatukan dalam pernikahan kudus. Dan mereka telah mengambil langkah salah. Perempuan yang baik tidak akan memberikan dirinya kepada siapapun sebelum waktunya. Dan laki-laki yang baik pun tidak akan meminta perempuan sebelum waktunya. Ini benar-benar salah, tapi terus dilakukan mereka hanya karena ingin memuaskan nafsu dan karena faktor agar tidak ditinggalkan. Selanjutnya, kesalahan mereka dari awal adalah tidak memilih pasangan yang benar-benar memiliki jiwa Kristen yang sesungguhnya. Dan juga mereka adalah pasangan yang tidak takut akan Tuhan. Semua orang yang takut akan Tuhan tidak akan melakukan kesalahan sefatal itu. Mereka akan memikirkan bagaimana kasih Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi ketika kita memiliki pasangan yang Kristen, dia akan membawa kita pada tujuan pernikahan yang indah di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah kasih yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tidak ada kekurangan apapun dari cinta dan kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Kamu bahkan tidak bisa bergantung pada orang di sekitarmu. Benar-benar hanya kepada Tuhan kita bisa bersandar dan bergantung sepenuhnya. Tuhan kita yang telah menuntun kita sampai saat ini adalah Tuhan yang sama yang akan tetap ada bersama kita sampai akhir kehidupan kita. Dari semua ini,
mengajarkan kita untuk benar-benar memiliki kasih Kristus agar bisa dibawa dalam hubungan dengan siapapun, agar kita juga mengetahui apakah ini cinta atau hanya nafsu semata. Jadi, jadilah pasangan yang saling mengasihi di dalam kasih Allah.